Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu ya, di hadapan para umat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita pernah mendengar, saya percaya deh, gitu ya, saya percaya setiap kita pernah mendengar atau mungkin melihat, gitu ya, atau pernah mungkin menyaksikan di hadapan kita sendiri bagaimana orang yang disiksa atau dianiaya, gitu ya. Pernah saya melihat cuplikan atau di dalam CD dari satu ministry, gitu ya. Itu bagaimana para hamba Tuhan misionaris, gitu ya, mereka yang dibunuh atau disiksa, diawali dengan penyiksaan dan dibunuh, bahkan dibunuh sampai mati dan tidak ada nyawa lagi, gitu ya. Perbuatan ini dilakukan sangat tragis, gitu ya. Hampir dikatakan perbuatan inilah adalah perbuatan orang-orang yang tidak tanda kutip berkemanusiaan. Sangat-sangat tragis, gitu ya. Mereka melakukannya seperti hewan, gitu ya kan. Mereka membunuhnya seperti bukan manusia. Padahal yang melakukan ini adalah manusia. Oknum yang melakukan ini tentu memiliki alasan mengapa dia melakukan hal ini. Karena dia memiliki alasan sehingga dia melakukan tindakan ini, gitu ya. Dia tidak ingin para hamba Tuhan misionaris ini menyebarkan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan Kristus. Sehingga oknum yang melakukan ini melakukan tindakan yang sangat tragis, gitu ya. Dengan ada membunuh, banyak hal yang mereka lakukan. Sehingga kalau kita melihat saja, wah, ini seperti bukan perbuatan manusia, alias perbuatan orang kesetanan, seperti itu ya. Nah, sebagaimana oknum ini melakukan terhadap para hamba Tuhan atau misionaris, gitu ya, yang mengalami penganiayaan dan pembunuhan, gitu ya. Demikian juga orang-orang Yahudi menikam Tuhan Yesus karena ada alasannya. Tema pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya beri judul dengan alasan Yesus ditikam. Alasan Yesus ditikam. Maksudnya itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop di sana, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Kata kunci di dalam ayat ini, di dalam pasal yang ke-19 ayat yang 31 sampai 37, ya, ini ada di dalam ayat yang ke-34, di mana dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Alasan Yesus ditikam yang pertama adalah untuk menaati hukum Taurat. Alasan Yesus ditikam pada saat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi hanya untuk menaati
hukum Taurat. Dikatakan di sana, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Pada kebiasaan orang Yahudi, kalau ada orang digantung karena melakukan dosa atau berbuat kejahatan, maka mayat itu atau orang yang digantung itu tidak akan dibiarkan sampai bermalam-malam, atau alias mayat itu harus diturunkan sebelum matahari terbenam. Itu merupakan kebiasaan daripada orang Yahudi. Namun berbeda halnya dengan kebiasaan orang Romawi, gitu ya. Bagi orang Romawi itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena bagi mereka kalau mayat itu ada di situ itu nggak jadi masalah. Bahkan kalau orang digantung, gitu ya, kalau orang digantung itu dibiarkan sampai dimakan burung dan binatang, bahkan sampai memusak, itu tidak masalah. Namun berbeda bagi orang Yahudi. Kalau bagi orang Yahudi itu tidak bisa, gitu. Apalagi di sini dikatakan hari itu menjelang persiapan hari Paskah. Hari Paskah adalah hari yang besar bagi orang Yahudi. Hari yang besar bagi orang Yahudi dan mereka merayakannya dengan sangat istimewa. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya pada saat itu di situ dikatakan orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya mereka mematahkan kaki-kaki mereka yang belum meninggal. Di dalam ulangan yang ke-21 dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu. Jadi inilah alasan daripada orang Yahudi. Mereka tidak mau menajiskan bangsa mereka dan tanah mereka. Inilah yang menjadi alasan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang 31b dikatakan di situ bahwa murid-murid ini datang kepada Pilatus untuk meminta izin agar mayat-mayat itu diturunkan. Jadi mayat itu diturunkan atau orang yang digantung yang belum mati pada saat itu dipatahkan kakinya hanya untuk menaati hukum Taurat, bukan karena mereka kasihan dengan mayat yang ada digantung di kayu salib untuk menghargai mereka sebagai manusia, mereka dikuburkan, bukan itu. Tapi alasan mereka karena bagi mereka kalau ada mayat tergantung, najis bangsanya, najis tanahnya, dan mereka akan disebut, dan bagi mereka itu mereka orang-orang yang tidak menaati hukum Taurat. Ada satu kebiasaan bagi orang Batak gitu ya, orang adat orang Batak. Tapi pada saat ini mungkin hal itu tidak begitu nyata lagi gitu ya, tidak begitu nyata lagi. Namun pada zaman dulu ini sangat nyata gitu ya. Kebiasaannya seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau ada salah satu anak dari mereka itu menikah gitu ya, menikah dan hanya pemberkatan gitu di gereja dan tidak diadatin gitu ya. Dan anak ini tidak bisa mengunjungi orang tuanya gitu ya, atau besan sama besan gitu ya, tidak bisa saling bertemu karena apa? Karena belum membayar hutang gitu ya, masih ada hutang yang harus diselesaikan, kecuali kalau anak yang sudah menikah ini sudah membentuk satu keluarga baru, mempunyai anak gitu ya kan, itu tidak masalah gitu. Tapi sebelum mereka memiliki anak gitu, itu akan menjadi masalah gitu ya.
Karena bagi orang tua, anak ini nggak menghormati gitu ya. Kalau mereka tidak mau diadatin gitu ya. Jadi itu masih ada sampai sekarang gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya kan. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana anak ini tidak bisa bertemu dengan orang tuanya karena apa? Karena ada satu adat gitu, ketentuan bagi mereka. Kalau kamu mau bertemu dengan keluarga, ayo segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, ayo kamu ikutin, kamu laksanakan. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang Yahudi melakukan pembunuhan untuk menaati hukum Taurat. Namun pada prinsipnya mereka melanggar. Karena apa? Karena mereka melakukan pembunuhan. Hal yang kedua, alasan bagi orang Yahudi untuk menikam Tuhan Yesus adalah untuk membuktikan kematian Yesus. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia kata, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi pada saat itu untuk membuktikan kalau Yesus sudah mati, ya, membuktikan kalau Yesus sudah mati, di saat orang Yahudi atau prajurit ini mematahkan kaki orang yang digantung pada saat itu, di dalam ayat 34 dikatakan, ayat 33 dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Kematian Yesus dibuktikan melalui Yesus tidak dipatahkan kakinya. Karena kalau Yesus pada saat itu tidak mati, kakinya pasti dipatahkan. Gitu ya. Tetapi karena Yesus mati, maka kakinya tidak dipatahkan. Jadi kematian Yesus dibuktikan bahwa Yesus tidak mengalami yang namanya pematahan kaki, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian Yesus dibuktikan, gitu ya. Kematian Yesus dibuktikan di dalam ayat 34 dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Kematian Yesus dibuktikan di saat prajurit itu menombak lambung Tuhan Yesus, yang keluar bukan hanya darah, tetapi darah dan air. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus belum mati, di saat dia ditombak, yang mengalir adalah hanya darah. Tetapi di saat prajurit ini menombak lambung Yesus, bukan hanya darah yang mengalir, darah dan air mengalir. Ini membuktikan kalau Tuhan Yesus benar sudah mati. Yang pertama tadi dibuktikan dengan apa? Bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mengalami namanya pematahan kaki. Dan yang kedua, saat Tuhan Yesus ditombak, dari tubuhnya mengalir darah dan air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat tim medis gitu ya, tim medis bisa dia menghadapi atau diperhadapkan dengan seorang pasien ya, pasien yang tiba-tiba jantungnya hampir berhenti berdetak gitu ya, berdenyut gitu ya, di layarnya gitu. Yang dilakukan oleh tim medis adalah dia menyentuh atau meraba ya, untuk mengecek denyut nadinya gitu ya. Dengan satu lagi dengan memacu jantung ya, alat memacu untuk memacu. Hal ini dilakukan oleh tim medis gitu ya, untuk mengetahui apakah pasien yang dihadapinya pada saat atau yang sedang dihadapinya pada saat itu tidak mati dan itu digantikan dengan orang lain. Jadi kita yang mau mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita memiliki suatu kepastian kalau benar Tuhan Yesus yang mati dan bukan digantikan dengan orang